Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunis dari SMK Negeri 1 Kepanjen, kelas TPS 2, ingin menyampaikan kultum tentang puas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan. Pada bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi SAW sabda tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang salat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nisa. Hal ini mendapatkan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat muslim. Jangan sampai kita hanya menahan lapar. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Dan ada beberapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Satu, orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahalanya puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat atau Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasa kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW bersabda tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Tiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan padanya dengan 10 pahala.
Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapat bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi, di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkinnya. Banyak juga orang yang membuat target mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, setelah menjelang imsak. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan yang terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu lakukan. Jadi itu ada 4 hal kemungkinan yang membatalkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Jadi dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.